Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriwati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kuantan Singini, guru SMK Negeri 1 Kuantan Hilir. Pada pertemuan kali ini saya berdua bersama Bapak Rogeka SPD, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kuantan Hilir. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baik Bapak, kali ini kita akan melakukan percakapan observasi yang akan kita laksanakan di tahap observasi di kelas ya Bapak. Iya, siap. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas ini dan melaksanakan tugas observasi nanti di dalam kelas ya Bapak. Iya, betul sekali. Pada kali ini Pak, percakapan kita ini adalah bertujuan untuk mengetahui Bapak sebelum melakukan observasi di kelas ya Bapak ya. Dan percakapan ini merupakan percakapan pra-observasi. Nanti akan ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan untuk mengetahui kegiatan observasi yang akan kita lakukan. Baik Bapak, sebelumnya percakapan kita ini adalah bertujuan untuk menyiapkan Bapak untuk melakukan persiapan observasi yang akan kita lakukan di kemudian hari. Kira-kira Bapak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada proses observasi yang akan kita lakukan nanti Bapak? Ya, tujuan saya yang akan dicapai yaitu bagaimana nantinya supaya anak-anak ini bisa memahami materi yang saya ajarkan, yaitu tentang teks anekdot. Nah, jadi bagaimana anak itu nanti memahami teks anekdot itu dari segi strukturnya dan kaidah kebahasaan teks anekdot itu. Nah, kemudian sekaligus mampu memproduksi sebuah teks anekdot dari kreasi mereka masing-masing. Itu tujuannya itu. Iya, jadi ada dua tujuan ya Bapak Iya. ya. Yang pertama adalah agar peserta didik kita itu mampu memahami teks anekdot dan mampu memproduksi teks anekdot itu yang seperti apa gitu ya Pak ya. Iya, betul. Baik Pak, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam proses pembelajaran tersebut Pak? Area pengembangan yang menjadi sasaran saya itu adalah aspek pengetahuan dan keterampilannya. Ya. Nah, di aspek pengetahuan ini diharapkan anak-anak mampu memahami teks anekdot tadi. Bagaimana bentuk teks anekdot, apa maksudnya teks anekdot itu. Kemudian struktur teks anekdot itu diketahui oleh anak, strukturnya terdiri dari beberapa poin susunannya. Kemudian sekaligus memahami kaidah kebahasan teks anekdot itu. Kemudian aspek keterampilannya, anak-anak ini mampu merefleksikan peristiwa sehari-hari berdasarkan pengalaman mereka yang dituangkan dalam karya yang mereka buat dalam bentuk teks anekdot. Itu Pak. ya. Kemudian Pak, dalam merencanakan pembelajaran ini nantinya Pak, lalu bagaimana dengan strategi pembelajaran, kemudian model yang Bapak gunakan atau model pembelajaran apa yang Bapak gunakan dalam rancangan pembelajaran yang telah Bapak kembangkan? Ya, dalam rancangan saya ini, saya membuat strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu memberikan materi sesuai dengan gaya belajar anak ini. Ya. Nah, jadi dalam pengamatan saya, anak ini ada yang memiliki gaya di dalam bentuk visual. Kemudian ada yang mereka lebih mahir di dalam menggunakan gaya audio. Kemudian juga ada yang berbentuk kinetik,
Jadi estetik ya. maaf ya, kinestetik ya Bu. Nah, jadi 3 hal inilah yang akan menjadi bahan bagi saya untuk mendistribusikan materi ini Bu. Nah, sehingga lebih efektif untuk diserap oleh anak. Ya, gitu ya Pak ya. Iya. Jadi strateginya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan metode atau modelnya itu Bapak gunakan berdasarkan gaya belajar ya Pak ya. Iya betul. Kemudian Pak, lalu bagaimana dengan proses penilaian yang akan Bapak lakukan? Iya. Proses penilaian ini pertama saya lakukan di awal pembelajaran, yaitu untuk menempatkan strategi yang akan saya lakukan nantinya. Ya, bagaimana melihat kemampuan anak ini menurut gaya mereka masing-masing. Nah, jadi nanti setelah terdeteksi kemampuan mereka itu lebih fokus di mana, sehingga saya bisa mengkategorikan anak yang visual, anak yang audio, dan anak yang kinestetik. Nah, begitu. Nah, selanjutnya penilaian yang saya melakukan metode pengamatan, yaitu dari cara mereka menanggapi pembelajaran yang saya berikan. Nah, itu akan menjadi suatu bahan penilaian. Mereka yang lebih banyak menanggapi, artinya mereka lebih terkonsentrasi di dalam menerima pembelajaran itu, dan mereka artinya lebih mampu untuk memahami pembelajaran itu. Dan kemudian yang terakhir tentunya asesmen yang saya lakukan adalah dalam bentuk soal singkat. Nah, sejauh mana mereka mampu menjawab soal-soal yang saya berikan terkait dengan materi tadi. Iya, begitu. Jadi dalam penilaian ini nanti Bapak akan memberikan penilaian terhadap peserta didik itu berdasarkan gaya belajar mereka, ya Pak ya, dan juga menggunakan instrumen penilaian ya Pak ya, berdasarkan pengetahuan anak ini terhadap pemahaman pembelajaran teks anekdot ini ya Pak ya. Baik Bapak, kemudian Pak, kira-kira observasi ini di kelas berapa ya Pak ya akan kita laksanakan? Di kelas 10 TKJ. 10 TKJ ya Pak ya? Iya. Itu kira-kira di jam pembelajarannya keberapa Bapak? Nanti di jam pertama dan sampai jam 3. Baik, nah ini pada hari apa Pak? Pada hari Senin ya Bu, minggu depannya. Oke Pak, minggu depan ya Pak ya. Iya. Kemudian saya rasa Bapak pertanyaan saya tentang pra-observasi ini sudah cukup, karena memang saya hanya berfokus kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian area pengembangan pembelajaran seperti apa, serta strategi pembelajaran yang Bapak gunakan itu apa gitu ya Pak ya. Nanti itulah yang akan saya amati di dalam tahap observasi ya Pak ya. Kemudian saya harapkan hasil percakapan kita pada hari ini itu bisa melaksanakan observasi nanti itu dapat teramati dengan jelas dan terukur ya Pak ya. Iya betul. Ya, terima kasih Bapak. Saya rasa cukup untuk percakapan kita hari ini, dan semoga proses observasi kita nanti dan kita lanjutkan kembali dengan proses pasca observasi dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Demikianlah Bapak Ibu hebat percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Bapak Owika SPD di SMK Negeri 1 Kota Deli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.